pagi, siang, atau sore Pak Daniel. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai ruang guru. Next, ada Alisa, Marcelin, Monica, dan Netanya, sama Fiona. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai Ruang Guru. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Ruang Guru memiliki berbagai layanan belajar berbasis teknologi seperti layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, dan serta konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web atau aplikasi Ruang Guru. Yang ketiga, Ruang Guru didirikan oleh Belva Devara dan Iman Usman pada tahun 2014. Selanjutnya adalah metode riset pemasaran digitalnya. Hal-hal yang kami perhatikan untuk menentukan metode riset kami adalah sebagai berikut. Yang pertama berupa jenis data apa yang ingin kami dapatkan, yaitu data kualitatif dan juga kuantitatif untuk mencari ide dan inovasi baru. Apalagi langsung dari pengguna, karena mereka yang paling tahu cara belajar yang terbaik untuk mereka. Kedua adalah target pasar kami, atau lebih tepatnya siapa saja yang secara langsung menggunakan layanan Ruang Guru, yaitu siswa dari kelas D hingga SMA atau SMK. Selain siswa, ada juga kelompok lain yang bersangkutan dalam target Ruang Guru, yaitu guru-guru dan juga orang tua yang merupakan dua kelompok terdekat dalam pendidikan anak. Jadi next. Metode riset pemasaran yang dapat digunakan berupa survei, focus group discussion, dan juga wawancara. Untuk survei, Ruang Guru menggunakan media seperti telepon, email, tatap muka, atau media sosial untuk mendapatkan gambaran umum tentang pendapat pengguna tentang pelayanannya. Kedua adalah fokus group yang dilakukan untuk mendapatkan insight yang lebih personal tentang apa yang dapat ditingkatkan dalam layanan Ruang Guru. Karena target utama kami adalah anak-anak dan remaja, lebih baik digunakan group discussion supaya tidak merasa terlalu tertekan dibanding digunakannya wawancara. Selain itu, dapat dilakukan dalam sosial media menggunakan fitur question box untuk memberikan kebebasan menjawab pertanyaan satu sama lain. Terakhir adalah wawancara yang dapat dilakukan secara tatap muka untuk mendapat reaksi dan jawaban yang tidak terpengaruhi oleh orang lain, seperti ketika group discussion. Metode ini difokuskan kepada siswa yang lebih besar seperti anak SMA dan SMK, juga guru dan orang tua. Yang selanjutnya itu metode yang paling cocok, kami mengambil survei dan fokus group discussion. Dari sisi situasi di mana survei yang dilakukan Ruang Guru itu memberikan keuntungan untuk mendorong tanggapan yang jujur dari si respondennya, seolah-olah mereka itu mengungkapkan pendapatnya secara pribadi. Fokus group discussion di mana Ruang Guru mengumpulkan partisipan yang dapat mewakili demografi konsumen secara merata, mengajukan pertanyaan, kemudian mencatat tanggapannya. Dari segi waktu di mana survei dilakukan itu, Ruang Guru dapat menjadi cara yang hemat untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar untuk kemudian dianalisis. Terus yang fokus group discussion di mana Ruang Guru dapat memberikan keuntungan dibandingkan survei karena memungkinkan interaksi yang lebih lama dengan partisipannya. Kemudian yang indikator KPI di mana Ruang Guru menggunakan formulir atau link online yang berisi daftar pertanyaan kepada pelanggan yang harus dijawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dan fokus group discussionnya, Ruang Guru itu menguji produk kepada pelanggan, menunjukkan demo penggunaan produk, menanyakan kebutuhan pelanggan, dan menanyakan pendapat mereka terkait produk yang ditawarkan oleh Ruang Guru. Ini adalah kasus dalam Ruang Guru. Ketika memasuki masa pandemi COVID-19, Ruang Guru membuat fitur baru yang menjadi solusi bagi para sekolah, yaitu dengan adanya ruang kelas, di mana fitur ini dapat membantu para guru untuk membuat kelas sendiri, dapat memberikan materi pembelajaran, memberikan tugas kepada para murid. Guru-guru dan siswa juga dapat mengobrol di fitur yang terdapat di ruang kelas, melakukan penilaian terhadap tugas, dan juga dapat melakukan absensi untuk para siswa dan siswi. Dan hal ini tentu saja dapat dilakukan setelah Ruang Guru melakukan riset pemasaran digital. Ruang Guru menggunakan riset pasar primer dengan sumber daya kualitatif dan sumber data kuantitatif. Metode riset pemasaran yang diperkirakan dipilih oleh Ruang Guru adalah fokus group discussion, karena melalui fokus group discussion, perusahaan dapat menyampaikan pesan kepada para konsumennya dengan cara melakukan strategi branding. Kemudian, 3 elemen strategi branding yang dilakukan Ruang Guru adalah yang pertama, penetapan merek. Penetapan merek merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengkampanyekan kelebihan dari suatu merek yang berbeda dari kompetitornya. Seperti misalnya Ruang Guru mengkampanyekan bahwa ia merupakan aplikasi belajar nomor 1 di Indonesia.
yang artinya Ruang Guru memposisikan dirinya sebagai perusahaan bimbingan belajar online yang berasal dari Indonesia dan sebagai aplikasi belajar nomor 1 di Indonesia. Kemudian yang kedua ada identitas merek. Identitas merek merupakan latar belakang merek, prinsip-prinsip merek, tujuan dan ambisi dari merek yang bertujuan untuk menyampaikan merek itu sendiri. Penerapan identitas oleh Ruang Guru antara lain, Ruang Guru mempunyai logo yang sederhana dan mudah diingat, yaitu berupa tulisan Ruang Guru dengan warna biru muda. Kemudian, Ruang Guru juga mengeluarkan merchandise-nya sendiri berupa baju yang identik dengan warna hitam atau putih dengan tulisan Ruang Guru. Kemudian, Ruang Guru juga memiliki slogan, Bimbel, Ingat Ruang Guru. Dan yang terbaru adalah bersama Ruang Guru, hidupkan mimpimu. Dan yang terakhir, kepribadian merek. Kepribadian merek merupakan karakteristik merek yang terbentuk seperti kepribadian manusia. Penerapan pada Ruang Guru yaitu, Ruang Guru mempunyai kepribadian yang lengkap, modern, dan fleksibel. Untuk kepribadian lengkap maksudnya, Ruang Guru memiliki macam-macam pilihan kelas dan materi mulai dari SD sampai SMK. Modern seperti memanfaatkan teknologi secara virtual atau daring, dan fleksibel yaitu memberikan kemudahan akses bagi siapa saja yang menggunakan Ruang Guru untuk dapat mengakses Ruang Guru di mana saja dan kapan saja. Kemudian sumber daya yang diperlukan untuk melakukan riset pemasaran digital dan tools digital yang relevan, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan atau perlengkapan yang diperlukan. Untuk sumber daya manusia, diperlukannya moderator, pencatat, pemateri, dan orang untuk menjadi penghubung dengan peserta yang memiliki pengalaman yang baik di dunia pendidikan, khususnya mereka yang dapat memberikan materi mulai dari SD sampai SMA atau SMK. Sehingga metode riset pemasaran fokus group discussion ini akan efektif dilakukan. Selanjutnya, harga atau anggaran. Nah, anggaran yang diperkirakan dikeluarkan oleh Ruang Guru ketika melakukan metode fokus group discussion untuk satu kali pertemuan, yaitu moderator sendiri 1 juta, pemateri 2 juta, pencatat 2 orang itu 1 juta, lalu penghubung dengan peserta 2 orang untuk 2 kelompok itu sama dengan 4 juta, sehingga totalnya adalah 8 juta. Selanjutnya, peralatan dan perlengkapan. Ketika melakukan fokus group discussion, terdapat beberapa peralatan dan perlengkapan yang harus tersedia agar mempermudah proses berjalannya fokus group discussion ini. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan antara lain alat tulis kantor atau ATK yang mempermudah apabila adanya informasi yang perlu dicatat oleh peserta ataupun pencatat, laptop untuk pemberian materi oleh pemateri Ruang Guru, layar LCD untuk keperluan presentasi yang dilakukan oleh tim pemateri dan tim penghubung dengan peserta, keperluan untuk dokumentasi seperti kamera dan untuk mendokumentasikan diskusi yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan untuk pengembangan fitur Ruang Guru, kemudian ada konsumsi, serta yang terakhir akomodasi seperti kendaraan apabila diperlukan untuk peserta yang hadir. Sekian presentasi kita hari ini. Terima kasih.